Ini adalah 3 tahapan mekanisme manajemen waktu yang bikin kamu bisa mencapai freedom, kebebasan dan kemerdekaan karena kamu punya kendali atas waktu. Yuk kita simak. Hai, balik lagi bareng aku Umar di YouTube channel. Kali ini aku akan menjelaskan skema time management. Bagaimana sih alur kita mengelola waktu? Bagaimana cara kita benar-benar bisa manage waktu kita sampai kita mendapatkan freedom, kebebasan. Karena sejatinya freedom bukan hanya tentang keuangan saja, bukan hanya financial freedom, tapi yang lebih utama adalah time freedom. Kita capek-capek mengejar kebebasan, kemerdekaan keuangan supaya kita bisa melakukan apa yang kita suka. Tapi kalau kita malah jadi sibuk, kita malah jadi nggak punya waktu buat diri kita sendiri, buat keluarga, buat istri, buat anak, hanya sibuk ngurusin bisnis aja, sama aja freedom itu tidak benar-benar nyata. Maka kita perlu bangun fondasinya dulu, yaitu bagaimana caranya kita punya kendali, punya kebebasan atas waktu kita sendiri. Waktu adalah resource yang paling berharga, yang paling mahal yang dimiliki oleh manusia, dan setiap orang punya waktu sama 24 jam setiap hari. Tentu saja, kamu sudah tahu ya, banyak sekali manfaat dari time management. Dan ada banyak sekali jurnal-jurnal serta penelitian yang menceritakan bahwa time management is one of the basic skills needed to be successful in life. Sepenting itu untuk kita mengelola waktu supaya kita bisa sukses. Kemudian, adanya hubungan signifikan dan positif antara praktek time management dan kinerja bisnis. Jadi buat kamu pebisnis penting banget untuk kuasai skill time management. Dan ada banyak lagi ya penelitian-penelitian yang lainnya yang menunjukkan bahwa time management itu meningkatkan performa di pekerjaan kita. Buat pelajar, mahasiswa, ketika kita bisa kelola waktu dengan baik, maka kita akan bisa meningkatkan skor akademik kita juga. Dan time management itu punya stronger impact on well-being. Jadi dengan kita mengelola waktu dengan baik, kita akan bisa hidup lebih sehat, lebih sejahtera, dan lebih eh, lebih balance ya di semua aspek kita, bukan hanya kesehatan fisik tapi mental juga. Nah, ini adalah mekanisme sederhana untuk memahami bagaimana cara kita mengelola waktu. Jadi, kita perlu mengelola waktu dengan membreakdown project menjadi tugas-tugas. Ini yang disebut sebagai planning. Jadi PPS ya, planning, prioritization, scheduling. Lalu kemudian dari daftar tugas-tugas yang udah kita punya, kita perlu prioritaskan. Ada banyak sekali mekanismenya, ada teknik Pareto, ada Eisenhower, ada ABCDE, ada Ivy Lee, ya, ada banyak sekali metodenya, dan akhirnya itulah yang menjadi to-do list. Nah, banyak orang loncat ke to-do list, dan akhirnya melakukan kesalahan besar, yaitu meletakkan project di to-do list. Itu haram hukumnya, nggak boleh sama sekali. Kenapa? Karena kalau to-do list berisi project, bukan tugas, artinya kita akan terus menunda-nunda karena yang di to-do list adalah hal besar. Misalnya, kita mau membuat produk baru di bisnis, itu kan produk baru harus dipikirin apa-apa aja yang perlu dikerjakan, itu sebuah proyek besar. Maka proyek membuat produk baru tersebut harus dipecah dulu menjadi tugas-tugas, dan akhirnya tugas-tugas tersebutlah yang dimasukkan ke to-do list. Jadi ada sistem prioritas. Lalu terakhir kita masukin ke kalender atau yang disebut sebagai scheduling. Ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Pertama, kita perlu pahami bahwa yang kita mau masukin to-do list itu pasti ada yang namanya project, ada yang namanya tugas. Tugas yang sederhana yang bisa diselesaikan dalam 30 menit, 15 menit atau kurang, itu langsung masukin ke to-do list ya. Di sini task 1, 2, 3, task itu yang bulat ya. Yang bulat-bulat ini kita masukin langsung ke to-do list nggak ada masalah. Tapi project ini, misalnya project X, project Y, itu harus di-breakdown dulu. Tugasnya sebenarnya apa? Apa aja daftar tugasnya? Misalnya, untuk membuat sebuah produk baru, maka kita perlu lakukan brainstorming, kita perlu riset, kita perlu proses R&D berapa lama, kita perlu mencoba testing, kita perlu macam-macam, ya. Itu semua di list dulu. Itulah yang membuat ini kotak hijau menjadi punya beberapa lingkaran di dalamnya. Nah, yang dimasukkan ke to-do list itu bukan project X, bukan bikin produk baru, nggak boleh dimasukin ke to-do list. Tapi, aktivitas-aktivitas detail yang jelas, spesifik, kalau bisa diselesaikan dalam kurang dari 2 jam. Itu masuk ke to-do list di sini. Sehingga, nanti ini yang akan menjadi checklist harian kita. Nah, setiap orang tentunya sudah pernah ya mencoba to-do list. Tapi, kita mau level up lagi dengan menggunakan kalender ya, scheduling di kalender seperti ini.
Jadi nanti kita akan masukkan ke jadwal, jadi jelas hari ini jam berapa kita ngerjain apa. Maka, nanti kalau misalnya kamu sudah membuat daftar tugas, untuk prioritization-nya gimana? Kita biasa gunakan Eisenhower Matrix ya, matriks penting mendesak. Jadi ada yang namanya penting nggak mendesak ya not urgent, nggak penting tapi mendesak, dan nggak penting nggak mendesak. Simpelnya, kita perlu menghapus dari jadwal kita yang emang nggak penting. Nggak penting, nggak mendesak udah jelas ya. Sosmed, video game, hapus. Atau setidaknya kurangi. Sementara yang nggak penting tapi mendesak itu delegasikan ke orang lain. Jadi sebenarnya dihapus juga dari jadwal kita. Maka yang ada di jadwal kita hanya P1 dan P2. Jadi ini urutannya P1, P2, P3, P4. P1 berarti prioritas 1, P2 berarti prioritas 2. Ya, atau kuadran 1, kuadran 2. Nah, yang satu adalah yang penting dan mendesak. Silakan gunakan warna yang khusus nanti di kalender. Yang kedua adalah yang penting nggak mendesak. Nah, ini kalau misalnya nggak kita jadwalin, nggak kita lakuin. Perencanaan jangka panjang, ya, pengembangan diri, baca buku, olahraga, hal-hal yang kita tahu itu penting, tapi kita tunda-tunda terus. Selalu ditunda-tunda. Kenapa? Karena tidak dimasukkan ke jadwal. Karena tidak dijadwalkan. Jadi penting untuk menjadwalkannya, memasukkannya ke kalender seperti ini. Oke? Tentunya kamu sudah tahu mana yang urgent, mana yang nggak urgent di kegiatan kamu, dan nanti outputnya adalah jadwal seperti ini. Nah, kalau mau dibuatkan tutorialnya gimana cara bikin jadwal seperti ini, silahkan boleh komentar, nanti aku buat video terpisah. Jadi alurnya, pertama project kita pecah-pecah dulu menjadi sebuah tugas, menjadi banyak tugas ya, nggak satu, biasanya ada banyak tugas. Lalu tugas-tugas tersebut kita masukkan ke to-do list kita dengan sistem prioritas yang jelas, mana yang penting, mana yang kurang penting. Lalu kemudian semua yang penting terutama kita masukkan ke kalender, lalu kita tinggal jalanin. Nah, ini adalah mekanisme time management sederhananya. Tentu kalau di breakdown masih banyak lagi yang bisa kita diskusikan. Dan biasanya aku bantu klienku one on one untuk benar-benar share screen, rencanakan satu harinya kayak gimana, satu minggunya gimana, satu bulan ke depan kayak gimana untuk benar-benar mencapai goals. Oke, jadi kalau kamu tertarik untuk aku bimbing one on one, silahkan bisa klik link yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video lainnya. Thank you, bye-bye.